فاتحة علانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل. إن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد، وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره، ثم إلى روح رسول المؤلف هذا الكتاب شيخ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وأصول حماه وروحهما وإلى روح جدي محمد بن جاي فاهم وإلى روح وصولهم وغفرهم وإلى أرواح والدينا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيخ لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. آمين. وإذا قيل له ومن الناس ومن الناس من يعجبك إذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوع والرزوق وصلاح الجسد والروح توبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بلادنا سدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majlis ilmu, majlis yang dikatakan oleh Rasul sebagai raudhah min riyadil, satu taman daripada taman surganya Allah di dunia. Mudah-mudahan bagaimana kita kumpul di raudhah min riyadil jannah, di akhirat kelak kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Turun rahmat, barakah, ampunan ini malam kita dapatkan berkat hadirnya kita di majlis semacam ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa minan nas, dan antara manusia, may yu'jibuka, ada yang mengagumkan buat kamu, qauluhu, ucapannya, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Bicaranya, ucapannya bikin kita kagum di dunia. Ya. Wala yu'jibuka fil akhirah,
tapi tidak membuat kagum untukmu. Ucapannya itu di akhirat. Di dunia doang itu dengarnya wah hebat, luar biasa, ucapannya buatannya munafik. Apa yang diucapin sama tindakannya, perilakunya beda. Di depan orang, pura-pura jadi orang baik. Dekat merakyat, misalnya kalau pemimpin nih, ya gak masuk gorong-gorong, nggak tahu nih. Di akhirat baru kita tahu, ya, karena di akhirat Allah singkapkan tuh kebenaran daripada apa yang ada di hati mereka. Ini gambaran munafik. Limukhalafatihi li'i'tiqadihi, karena berbeda. Yang di dunia itu ucapannya berbeda dengan yang di akhirat. I'tiqadnya berbeda juga. Apa yang diucapkan berbeda dengan i'tiqad ini. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, dan dia mempersaksikan kepada Allah atas apa yang ada di hatinya. Demi Allah, hati saya begini nih sama Islam, saya cinta sama Islam, saya mukmin demi Allah. Tapi di belakang dihancurin orang Islam, orang mukmin itu dihancurin. Bagaimana mukmin dengan mukmin itu, saudara ini dibuat ribut, kayak perang. Itu kerjaan-kerjaan orang munafik begitu. Ya. Tanamannya dibakar, rumahnya dihancurin, peternakannya juga ya, orang munafik jahat. Makanya hati-hati. Jangan kita terpesona dengan ucapan seseorang, lihat tindakannya. Tindakan nyatanya lihat. Terkadang orang ucapannya mempesona kita seolah-olah benar, padahal belum tentu benar. Pakai syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya hari ini menyatakan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Pakai syahadat dulu. Setelah mempelajari, mengamati tentang ilmu nasab, ya, dan berbagainya versus ilmiah, maka saya berkeyakinan, akul yakin, bahwa Ba'alawi bukan zuriyah Nabi. Ya nggak apa-apa, terserah lu, tapi jangan pakai syahadat. Kayak kemarin dia nggak percaya, dia percaya tuh bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah, seolah-olah itu mengeluarkan dia dari agama Allah. You know? Jadi kudu dia syahadat lagi. Kacau. Apa ini? Antum nggak percaya nih Ba'alawi zuriyah Nabi? Ya sudah, hak ente. Nggak nyampe kepada Rasul, terserah ente. Tapi jangan ente di YouTube segala macam, itu namanya memperkeruh. Akhirnya gara-gara ini diangkat jadi wali dia. Ame si Imat. Iya enggak? Ya Allah, Roma Irama itu adalah waliun min auliyaillah. Nanti kalau mau jadi wali gampang udah. Wali Imat namanya. Ente dukung aja dia. Aram cium tangan.
haram cium tangan Mbak Alawi, haram cium tangan Habaib, hampir segitu-gitu. Taruh deh mereka tuh putus, taruh nih, putus, nggak sampai kepada Rasul. Tapi kalau mereka ulama, kita hormatin dari sisi apa ini? Ilmunya. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Jangan gara-gara itu haramkan cium tangan. Bahkan lagu sekujur bangkai lebih afdal manfaat daripada 70 ceramah gaib, hampir begitu. Ya Allah, orang Betawi bilang berbulu hatinya, berbulu banget. Makannya apa itu ya? Begitu. Kita dari diam kita lihat, aduh PA nih orang nih udah keterlaluan, bencinya benar. Dalilnya mau ngelurusin, tapi udah kebablasan, nggak benar. Kalau menurut hemat saya, nggak setuju tuh. Yang terakhir Ratibul Haddad. Orang tanya bagaimana tentang Ratibul Haddad. Yang kita ini udah amalin kalau malam Jumat mau baik, mau umroh, mau ini kan ada yang diamalin, ada juga yang nggak mau, emang nggak apa-apa. Ratibul Haddad MNU udah diakrab, mau haji Ratibul Haddad. Yang karomah barokahnya udah jelas, udah ketahuan. Sekarang pakai diulang. Kalau ada amalan wiridan dari ulama-ulama NU itu aja yang dipakai, yang ini jangan. Hah? Yang ini buang jangan. Ke situ Nauzubillah ya. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau umat jadi akhirnya jelek tuh. Kalau kita perhatiin apa itu, komen-komennya muncul Habib Umar, muncul ini, begitu. Perang saudara kita. Nauzubillah ini. Akhirnya jadi perang saudara. Mulai mereka dijegat di mana-mana. Ame Mukibin katanya, ame Jongos Habaib. Saya Jongos Habaib nih. Saya Jongos nih ulama, Jongos nih guru saya. Kalau guru saya ngajarin saya satu huruf aja, saya siap jadi Jongos. Sayyidina Ali bilang, ana abdu man harra allamani harfan wahidan minal ilm. Saya ini budaknya, budak tuh sama dengan Jongos. Kata Sayyidina Ali itu, yang dikatakan oleh Nabi, ya, ana madinatul ilmi wa ali wa buha. Saya kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Ujian Rasul buat Sayyidina Ali. Dia bilang Sayyidina Ali, saya ini budaknya orang yang ngajarkan saya ilmu satu huruf. Bagaimana 2, 3, 10 ribuan? Insya'a ba'ani wa insya'a aqtaduni. Silahkan kalau dia mau jual saya atau dia bebasin saya. Budak. Kata saya Ali, saya siap jadi budak orang yang ngajarkan kepada saya satu ilmu. Terserah orang itu mau jual saya apa mau bebasin saya sebagai seorang budak. Itu sikap murid sama guru begitu. Budak. Ya Allah, hati-hati ya. Jangan kita ikut-ikutan. Udah kita pandang mereka tuh guru kita. Serah deh. Kalau dia bohong, dia yang hubung urusannya Allah. Antum bukannya zuriyah, bukan keturunan Nabi, inti ngaku keturunan Nabi, urusan itu Allah. Itu husnuzon aja deh. Emang yang tahu nasab dia, yang tahu bapaknya siapa? Bapaknya tahu bapaknya terus dia udah begitu. Saya tahu bapak saya karena bapak bener. Bapak saya tahu bapaknya, emang bapaknya. Bapaknya tahu bapaknya, emang bapaknya. Begitu. Nasab itu begitu. Masa mau dibohongin di atas? Kalau udah bohong ke atas, udah ketahuan di zaman ini. Amin. Udah masyhur. Bahkan yang rapi itu mereka.
Dan kalau dia masukkan nasab itu kan dosa besar, minal kabair ayun sabar rajulu ila ghairi abihi, termasuk dosa besar orang itu ngaku-ngaku bernasab kepada yang bukan bapaknya. Kan urusan dia Allah. Kita husnuzon aja karena di ulama. Udah, adab akhlak kita. Jangan malah dicelak-celak. Ngeri saya, ngeri. Khawatirnya Rasulullah marah, Rasulullah menoleh gitu, ngelengos. Ini orang nggak bakalan matinya husnul khotimah. Bisa keluar dari Islam. Ente benci sama orang biasa aja nih. Benci sama orang beriman. Apalagi dia ustadz, apalagi dia kiai, itu benci, itu celak-celak. Apalagi dia ulama, itu celak-celak. Bahaya. Sibabul mu'min kusuk wa qitaluhu kufrun. Caci maki orang mukmin itu pusuk, fasik. Wa qitaluhu kufrun. Itu orang mukmin kita caci maki, kita dosa fasik. Apalagi kita caci ustadz, kiai, ulama, apalagi kalau dia benar zuriyah Nabi, mau dibawa kemana itu? Ya, dicaci-caci, benar ternyata zuriyah Nabi, kacau gak? Mendingan kita salah mencintai daripada salah membenci, betul ya? Mendingan salah mencintai daripada salah membenci. Kalau saya salah mencintai urusan dia, gue cinta sama dia orang nggak benar urusan dia, gue cinta aja gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau salah membenci yang repot. Ternyata yang kita benci orang yang dicintai Allah, orang yang dicintai Rasulullah. Kalau orang udah baik aja. Balik lagi ke ayat. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi annahu muwafiqun li qawlihi wa huwa aladul hisab. Wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi, dan dia mensaksikan kepada Allah atas apa yang di hatinya. Annahu muwafiqun li qawlihi, bahwasanya dia cocok sesuai ucapannya, sesuai hati dia. Padahal kata Allah yang bongkar Allah, wa huwa aladul hisab. Padahal dia sehebat-hebat musuh, sehebat-hebat permusuhan, sekeras-keras permusuhannya terhadap agama, ya, terhadap Nabi, terhadap umat Islam. Sadidul khusumati laka, padahal dia orang yang sangat keras musuhin kamu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling keras musuhin Nabi Muhammad. Wali atba'ika, keras musuhin pengikut-pengikutmu ya Muhammad. Li'adawatihi laka, karena permusuhannya kepadamu. Wa huwal Akhnas, Akhnas bin Syuraik. Ini ada zaman Nabi namanya Akhnas bin Syuraik. Ya, Akhnas bin Syuraik kalau ketemu Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ini mukmin. Ya Rasulullah, saya iman. Ketemu sahabat iman, wow, di belakang diam-diam peternakan orang mukmin dibakar, ladangnya dihancur. Musuh lagi. Allah yang bongkar. Ada lagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak. Kalau Allah nggak bongkar, oh kita nggak tahu, sahabat nggak tahu. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, dia munafik. Karena munafikan adalah dia munafik. Hulul kalam, ucapannya manis. Hati-hati kalau ada orang ucapannya manis, ketemu itu manis. Di belakang. Hati. Jangan akrab bergaul dengan orang yang kalau kita bergaul kepadanya kita dengar ucapan-ucapan dia ngejelekin orang. Kalau kita ngobrol meja nih, kita duduk meja, dia demennya ngomongin kejelekan orang aja. Yang diomongin kita kenal lagi. Itu jangan nimpalin, jangan seneng, jangan ikut. Tinggalin. Karena boleh jadi besok ente yang jelekin. Ente yang ngomong. Karena tabiat.
Hanya orang kalau kita datang ngobrol sama dia nih, menjelekin orang mulu. Udah kita kenal doang nih, jangan duduk, jangan akrab. Deket jangan, jauh, marah jangan. Deket jangan, jauh jangan. Kita jaga jarak. Kenapa? Kalau kita asyik bergaul sama dia, kapan-kapan ente yang ngomong. Kapan-kapan ente yang dijelekin di depan orang. Karena udah tabiat dia. Balik kalau kita begitu, ya begitu. Jangan enjoy, asyik, bangga, seneng kenal yang model begitu. Mendingan jauh. Ada orang kayaknya nggak tiap hari kalau ngobrol sama dia jelekin orang mulu nih. Nggak ada omongan yang lain tuh, udah jelekin siapa aja ntar. Konsumsinya, ya itu aja ngomongnya. Mendingan antum jangan gaul sama dia. Karena satu saat kejelekan antum juga bakal diomongin depan orang. Paham ya? Ulul kalam si Ahnas. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anis ucapannya di hadapan Nabi SAW. Yahlifu annahu mu'minun bih. Dia bersumpah bahwasanya dia beriman kepada Nabi Muhammad. Dia beriman kepada Allah. Wa annahu mu'minun bihi wa muhibbun lak. Bahwasanya dia beriman dengannya dan mencintai kamu. Balik lagi. Wa muhibbun lahu. Ya, annahu mu'minun bihi wa muhibbun lahu. Qayyadani majlisahu, didekatin majlis Nabi SAW. Fa'agzabahu Allahu bidzalik. Allah bongkar tuh kedustaannya. Karena mulutnya manis. Bersumpah saya beriman, percaya kepadamu ya Muhammad, kau Rasulullah. Saya cinta ana muhibbun lak. Saya cinta banget sama kamu. Saya beriman kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Cakep tuh. Tapi Allah bongkar tuh, Allah dustai semua apa yang dia ucapkan yang katanya sesuai dengan hati, dibongkar. Bohong kata Allah. Wa marra bi zar'in wa hamrin li ba'dil muslimin. Dan dia berjalan ke tanaman dan peternakan kaum li ba'dil muslimin, punya sebagian orang Islam. Fa ahragahu wa agaraha, dia bakar tuh tanaman, hewannya disembelih, tanamannya dibakar, habis ludes tanaman orang Islam, hewan-hewannya dipotong. Jahat gak tuh? Kayak PKI udah. PKI kan begitu. Kayak Citem, gaul, umat Islam, jadi presiden Singapura, Lee Kuan Yew, benar gak? Ini sejarah nih, gak bisa ditutupin. Hah? Kang kayu, ya kan? Pohon beringin ditebang udah sekarang. Rubuh tuh pohon beringin. Padahal udah 32 tahun lebih berkuasa. Kokoh beringin. Sabar digodotin ini. Kang kayu gitu ya. Tuh, sabar itu kang kayu. Roboh deh. Hebat tuh kang kayu. Jangan main-main kang kayu ya. Lailan ba'garaha, malam hari dia potong. Kama qala ta'ala, bagaimana Allah berfirman, Allah singkap. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasr. Wa idza tawalla insarafa anka, apabila dia berpaling darimu, sa'a masya, dia berjalan, fil ardi, di muka bumi, liyufsida fiha, merusak. Di depan dia bilang beriman, ya, hatinya betul-betul cinta, tapi di belakang kalau udah berpaling,
dia melakukan kerusakan. Orang munafik. Liyuhlika fiha, dia rusak tuh bumi. Wa yuhlikal harsa wan nasla, dan dia binasakan tanaman dan peternakan. Allah yang bilang. Masa Allah dusta? Ungkapkan, sampaikan hal ini kepada Nabi kita Muhammad. Nabi sampaikan kepada sahabat. Kita baca Quran sekarang. Gak dirubah. Pemahamannya begitu. So, jangan nafsirin sendiri Quran. Kayak kita baca tafsir jalan lain. Ada yang tafsir jalan lain. Nyanyi dangdut. Nafsir jalan lain. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kan ayat tentang bagaimana Nabi menyampaikan, diperintahkan orang, sampaikan ya Muhammad, katakan kepada mereka, saya nggak ngarep upeh dari kalian di dalam menyampaikan dakwah risalah ini. Kata Nabi, saya nggak minta amplop, saya nggak minta duit, saya nggak minta ganjaran. Yang saya minta satu, cintai kerabat aku. Karena Allah udah tahu bakalan kerabat Nabi itu dibunuh-bunuhin sama orang-orang yang hatinya udah jelek, hatinya udah benci sama keluarga Nabi. Munafik terus begini. Akhirnya yang terjadi. Dari mulai Al-Hasan, Al-Husain dibunuh, Al-Hasan diracunin, Al-Husain. Bahkan dari sahabat Sayyidina Ali, khalifahnya, Sayyidina Umar, segala macam kan dibunuh. Yang aku minta cintai. Illal mawaddata fil qurba, kecuali mawaddah sama kerabat, bukan sama kerabat kita. Kita pasti, kita sama kerabat kita kan masing-masing cinta, nggak mungkin. Tapi ayatnya kan qul la as'alukum. Nabi lagi ngomong. Berarti kalau Nabi yang ngomong, keluarga siapa? Keluarga Nabi, bukan keluarga ente. Kalau keluarga ente ya pasti ente mesti cintain juga yang namanya kerabat. Tapi kan kelihatan dari awal percakapannya, ucapannya, firman Allah, katakan aku tidak minta kepadamu balasan pahala upah dari hasil jadi saya dakwah, sampaikan risalah, kecuali yang saya harapin apa? Mawaddah fil qurba. Mawaddah fil qurba, ya cinta sama kerabat Nabi maksudnya, sama zuriatnya. Itu maksudnya. Ulama tafsir udah pada sepakat semua. Nah, tafsirnya ke situ. Kita tinggal ikutin aja karena kita bukan ahli tafsir. Dinafsirin sendiri jalan lain. Nyanyi dangdut. Nah, ini lo nyanyi kagak do Kalau nyanyi nggak sesat nggak nyesetin orang. Tapi kalau ngajar, bisa nyesetin orang. Kayaknya Gusmik bilang kalau dia nyanyi itu datang. Kalau di ceramah lo tinggalin. Ahli Gusmik muridnya kan. Kalau dia nyanyi lo dateng, dengerin dia nyanyi. Tapi kalau dia ngajar, penyanyi dangdut, raja dangdut, ngajar, tinggalin. Karena sesatnya, salehnya udah pasti. Kalau nyanyi kan enak suaranya. Sepi kali ya. Kalau sepi beralih ke itu. Mujadnya. Ya Allah. Ya sebut nama nih. Tak boleh sebut nama. Roma Irama. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak suka kepada kerusakan. Ayla yarda bih, Allah enggak redho. Jangan berbuat rusak. Jangan berbuat rusak. Karena kalau kita berbuat kerusakan, apapun yang kita dapatkan daripada dunia itu imbalannya enggak berarti dengan siksaan Allah. Karena Allah cukup bencinya dia udah bikin kita nggak selamat. Karena Allah mengatakan innallaha la yuhibbul fasad. Allah nggak suka setiap kepada kerusakan. Mudah-mudahan bermanfaat.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا نبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامه الفاتحة.